Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di podcast sekolah. Seru kita di sekolah SMP Negeri 226 Jakarta. Episode ketiga. Halo semuanya, gimana nih episode 2 kemarin? Pasti seru kan? Nah, episode kali ini gak kalah serunya loh. Oh ya, sebelum kita memulai podcast episode 3 kali ini, boleh kali ini kita perkenalan dulu. Halo semuanya, nama aku Adifa Fitriani dan ini partner aku. Aku Sabila. Kami akan menjadi host untuk episode 3 kali ini yang merupakan hasil kolaborasi antara SMPN Negeri 226 Jakarta dan Sekolah Cakra Buana Depok. Podcast sekolah episode 3 ini akan membahas tentang siswa dan siswi yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Katanya guest speaker hari ini udah ada yang ikut lomba sampai tingkat internasional loh. Keren banget sih. Bener banget tuh Bill. Dan untuk mengawali podcast sekolah, kita mengundang salah satu siswa-siswi yang berprestasi di SMPN 226 Jakarta. Ada 2 tamu yang kita undang Bill kali ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga sharing-sharing sampai minta tips dan juga triknya dari tamu kita hari ini. Sebelum mulai, Sabila bakal bacain profil singkat dari 2 tamu ini. Silakan Kak Sabila. Ada Fauzia dari kelas 98 yang mewakili siswi dalam bidang akademik dan Pasca dari kelas 92 yang mewakili siswa dalam bidang non-akademik. Nama lengkap Pasca Justisia Hatmi Putra. Nama panggilan Aca, umur 14 tahun, cita-cita TNI Angkatan Darat atau dokter. Ini dia prestasi yang diraih Pasca. Halo Kak Pasca, makasih udah bersedia hadir di podcast episode 3 kali ini. Halo juga, sama-sama. Terima kasih juga aku udah diundang di podcast ini ya. Kak Pasca, gimana sih rasanya ngikutin lomba internasional gitu? Mungkin waktu aku pertama kali mengikuti perlombaan internasional, yang pasti aku gugup sih, nervous. Tapi aku juga kurang percaya diri. Tapi tetap semangat dan aku coba aja untuk bisa mengikutinya. Bisa ceritain nggak sedikit tentang perjalanan kakak sampai bisa tahap internasional? Mulai dari kompetisi dan dapat info-info dari mana tuh? Boleh dong. Aku mengikuti perlombaan udah lama ya, dari kecil. Dan pertama kalinya itu aku ikut seperti perlombaan-perlombaan di nasional dulu, seperti di sekitar Jakarta, Pulau-Pulau Jawa gitu. Hingga akhirnya aku mengikuti perlombaan-perlombaan internasional yang bergengsi ya, dan juga digunakan untuk prestasi-prestasi untuk masuk sekolah. Luar biasa banget perjuangan Kak Pasca. Kasih apresiasi tepuk tangan dulu yuk. Kak Pasca di setiap perjuangan selalu ada tantangan nih. Boleh share apa aja dan gimana Kak Pasca mengatasi tantangan tersebut? Mungkin aku memiliki cara untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan cara pasti aku harus semangat terus, tetap semangat, pantang menyerah, dan juga harus berani sih mengalahkan tantangan-tantangan tersebut. Dan percaya diri kuat sih. Iya, benar banget. Kalau boleh tahu nih Kak Pasca, cara bagiin waktu Kak Pasca dengan belajar dan juga latihan tuh kayak gimana? Dari pagi sih aku sampai pulang sekolah itu kan kita fokus di sekolah ya. Setelah fokus dari sekolah kita langsung pulang, dan setelah pulang itu kita langsung siap-siap untuk latihan di tempat taekwondo sampai sekitar malam. Malam? Jam berapa tuh kalau boleh tahu? Mungkin sekitar jam 7 atau setengah 8, sekitar segitu. Nah, selanjutnya Kak Pasca mau mengikuti kejuaraan mana lagi? Kebetulan bulan depan ada kejuaraan yang berprestasi dan juga bergengsi sih. Itu kejuaraan di Spora ya, dan juga Kemenpora di sekitar mungkin di Depok kalau nggak salah.
Selain rutin rajin latihan, ada faktor pendukung lain yang perlu disiapin juga. Misalnya minum vitamin atau tidur yang cukup. Ada dong faktor-faktor pendukung seperti support dari keluarga, teman-teman, dan juga mungkin pola hidup yang sehat, baik juga ya. Kayak pola tidur, pola makan, makan yang teratur, dan juga pikiran kita kayak nggak boleh stres gitu. Harus sih. BTW Kak Pasya bisa split kan? Bisa dong. Keren. Kak Pasca punya cita-cita mengikuti kejuaraan mana lagi nih? Mungkin ada di luar negeri atau di dalam negeri gitu? Ada di luar negeri, di Korea Selatan. Yang Korea Selatan kan kebetulan juga pencipta taekwondo ya. Ya, jadi benar di banget. situ aku cita-cita sih ingin mengikuti kejuaraan di situ. Wah, pasti Kak Pasya bangga banget sama diri sendiri sampai bisa sejauh ini. Momen yang paling berkesan saat kompetisi itu apa? Ketika aku berkompetisi di luar negeri, aku mengikuti kejuaraan yang cukup bergengsi juga di situ. Banyak peserta-peserta yang beragam dari luar negeri, dan ketika aku berlomba di situ, aku sekitar ada 30 peserta yang aku lawan. Pertanyaan terakhir nih untuk Kak Pasca, boleh kasih tips untuk teman-teman yang lagi mengikuti perlombaan seperti di bidang Kak Pasca ini, dan tips untuk teman-teman yang baru mengikuti taekwondo gini. Tipsnya sih tetap semangat aja ya, juga pantang menyerah. Mentalnya juga harus kuat, dan juga jangan lupa sering berlatih ya. Harus rajin berlatihnya, mengulang-ulang latihannya. Dan untuk yang baru-baru mengikuti atau ingin mengikuti itu baru, ikut aja kok, taekwondo itu seru dan juga banyaklah manfaat-manfaat untuk kehidupan di kita. Diva, aku mau ngajak tepuk tangan dulu nih untuk apresiasi teman kita yang luar biasa banget. Semangat terus Kak Pasca. Makasih ya Kak Pasya udah hadir dan sharing bersama kita di episode kali ini. Nah, teman-teman pendengar podcast, berikutnya dengan interview tamu yang tentunya menarik dan juga asik. Nama Fauzia Rahmalia, umur 14 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 9 November 2007. Jabatan di OSIS, Sekretaris OSIS 1. Prestasi yang pernah dicapai mengikuti UKBI dengan peringkat sangat unggul. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih UKBI itu apa? Ini dia penjelasan Dari Bunda Indah. Terima kasih ya. Oke, baik. Tadi perbincangan antara anak-anak OSIS yang luar biasa dengan seorang siswa yang berhasil melalui tes akademik, yaitu diantaranya UKBI. Ya, apa sih UKBI itu? Pasti istilah UKBI itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala ya. Tepatnya tahun 2006 sudah di-launching sebenarnya ya. Tapi untuk masuk ke sekolah itu baru ya, mungkin sekitar tahun 2000-2001 seperti itu. UKBI itu adalah Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin semacam TOEFL seperti itu. Dan UKBI ini melalui Badan Pusat Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk UKBI itu tesnya, soalnya tentunya beragam dan juga mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan tiap tahun. Tentunya dalam soal-soal UKBI itu mengikuti perkembangan zaman ya, disesuaikan dengan kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka. Jadi bentuknya juga asesmen ya, literasi dan numerasi. Dan soalnya pun juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk tes UKBI sendiri pun mencakup 4 aspek, yaitu mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Untuk tingkatan SMP dalam UKBI, membaca dan juga mendengarkan dan merespon kaidah kebahasaan. Untuk tingkat SMA tentunya lebih tinggi lagi, yaitu berbicara dan menulis. Dalam UKBI
terdapat hasil-hasilnya, hasil UKBI, itu sesuai dengan tingkat predikat dan skorsnya. Untuk predikat, itu yang paling atas itu adalah istimewa, sangat unggul, madya, semenjana dan terbatas paling bawah. Nah, siswa kita di SMP 226 ya tadi mendapatkan hasil sangat unggul itu luar biasa sekali. Karena pada umumnya siswa-siswa SMP itu mereka predikatnya semenjana, madya atau semenjana lah paling tinggi seperti itu. Tapi siswa kita predikatnya sangat unggul, berarti keren luar biasa. Berarti daya serapnya, daya responnya itu juga bagus seperti itu. Nah, untuk UKBI sendiri di bawah naungan Pusat Badan Balai Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya UKBI ini sudah ada sejak tahun 2006. Tentunya kalau untuk di sekolah-sekolah memang baru sekitar tahun 2001 seperti itu. Dan untuk apa sih sebenarnya tes UKBI itu? Tes UKBI digunakan sama sih sebenarnya dengan TOEFL ya. Bahasa Inggris mungkin TOEFL, kalau bahasa Indonesia itu UKBI istilahnya seperti itu. Dan itu untuk mengetahui kemahiran, kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia yang mencakup 4 aspek tersebut. Seperti itu. Dan untuk apa? Kalau untuk siswa SMP pasti banyak yang bertanya, untuk apa sih kita harus ikut tes UKBI? Ya, karena tentunya tes UKBI ini sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak yang nanti ke jenjang berikutnya, ke jenjang SMA atau SMK. Dan predikat atau sertifikatnya juga bisa digunakan nanti untuk mereka ke jenjang berikutnya. Jadi bisa untuk mendapatkan tambahan poin juga seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang UKBI. Sekian, terima kasih. Wassalam. Halo Fauzia, terima kasih sudah hadir di Sekolah Podcast episode ketiga kali ini. Halo juga Sabila dan Anifa. Saya sendiri juga berterima kasih karena bisa hadir di podcast ini. Fauzia, kamu jadi perwakilan siswa-siswi SMPN 226 di bidang akademik. Apa aja sih prestasi terbaru kamu saat ini? Prestasi terbaru aku saat ini itu UKBI. Alhamdulillah saat UKBI kemarin aku berhasil mendapatkan sertifikat dengan peringkat sangat unggul dengan skor 667. Nah, kalau boleh tahu selain prestasi UKBI itu ada lagi nggak? Ada. Waktu masa pandemi ini aku sempat ikut Olimpiade Bahasa Inggris secara online. Aku ikut 3 kali. Yang pertama waktu itu karena aku masih belum berpengalaman, jadi waktu itu aku dapat medali perunggu. Alhamdulillah yang kedua dan ketiganya aku mendapatkan medali emas. Nah, kalau boleh tahu, kalau nyari-nyari lomba di online itu bisa cari di mana ya? Bisa aku cari di Instagram waktu itu, terus aku join grup Telegramnya, dan nanti di situ bakal ada info-info tentang olimpiade, nggak cuma bahasa Inggris, ada mata pelajaran juga, lain. Ya. Boleh nggak sharing teknik belajar kamu, terus cara atur waktunya itu gimana sih? Boleh banget. Jadi teknik belajar aku itu teknik nyicil. Waktu KBI kemarin aku belajar dengan teknik nyicil ini. Jadi kalau pakai teknik nyicil ini aku merasa lebih siap dalam menghadapi UKBI kemarin. Nah, kalau untuk atur waktu, aku sendiri atur sesuai prioritas aku. Jadi aku atur waktu dengan hal yang paling penting ke hal yang kurang penting yang biasa aja. Ada kendala atau kesulitan apa yang pernah kamu alami? Sekalian bisa share juga tipsnya mungkin. Ada kendala yang aku alami itu yang pertama, aku sendiri suka nggak konsisten dalam menerapkan jadwal yang telah aku siapkan. Jadi kayak ada aja gitu yang ketunda. Aku atasin dengan cara aku atur ulang jadwal yang tadi aku siapin. Terus aku berkomitmen buat ngelaksanain sesuai jadwal yang baru. Mungkin bisa juga sharing beberapa kegiatan yang pernah kamu ikutin di bidang akademik nih. Bidang akademik yang pernah aku ikutin itu tadi yang UKBI, terus Olimpiade Bahasa Inggris tadi. BTW juara keberapa bahasa Inggris? Yang pertama itu juara 3. Aku dapet, 2 kali pernah? Iya, 3 kali. Oh, 3 kali? Iya, 3 kali. Yang pertama aku dapat medali perunggu, yang kedua sama ketiga alhamdulillah aku dapat medali emas.
And for the last question, boleh kasih tips buat teman-teman yang lagi mengikuti lomba-lomba atau kegiatan khususnya dalam bidang akademik? Tips and triknya yang pertama, aku saranin buat belajar lebih dalam materi yang mau dilombain. Terus aku saranin juga pakai teknik nyicil, karena dengan teknik itu kita ngerasa nggak berat. Kalau kita pakai teknik sistem kebut semalam itu menurut aku nggak efektif. Contohin teknik nyicilnya itu. Misalnya kan kemarin aku ikut UKBI tanggal 24 Agustus. Nah aku tuh udah nyicil dari hari-hari sebelumnya biar pas pelaksanaan UKBI nanti aku nggak ngerasa berat. Dan masuk otak juga nggak sih? Iya bener. Yang kedua, saran aku kita tuh harus pasang mindset kalau kita tuh bisa. Kita laluin semua ini, dan kalau kita usaha maksimal juga kita pasti dapat hasil yang bagus. Jadi dari awal tuh kita harus pasang mindset kayak gitu. Karena kalau kita dari awal udah pasang mindset, wah nggak bisa nih, ini susah, terlalu rumit, nanti hasilnya jelek nggak ya? Nah kalau kita dari awal udah pasang mindset kayak gitu, aku yakin nanti ke depannya jadinya kayak rasa terbebani gitu. Dan kenyataan beneran nggak sih? Iya bener itu. Terima kasih Fauzia udah menyempatkan hadir dan sharing-sharing bersama kita hari ini. Semangat terus untuk prestasinya dan menginspirasi ya. Keren banget Fauzia. Ya, udah di ujung podcast kali ini. Iya Bil, nggak kerasa banget ya. Makasih ya teman-teman, guest speaker yang sudah hadir. Seru banget dapat cerita dari siswi berprestasi, jadi mau ikutin kompetisi bergensi gitu nih, Dip. Sebenarnya Bil, masih banyak banget teman-teman kita yang berprestasi di sekolah. Tapi karena keterbatasan tempat dan waktu, belum bisa kita ajak. Semoga nanti di episode selanjutnya yang lain membahas siswa-siswi berprestasi part 2 nih. Sampai di situ dulu ya episode kali ini. Makasih yang udah dengerin podcast kali ini, seru banget kan? Nah, bakal ada yang lebih seru nih di episode sekolah selanjutnya. Aku kasih spoiler yang gak kalah seru ya. Nanti di episode 4 sekolah, seru kita di sekolah SMP Negeri 226 Jakarta akan membahas tentang school life di SMP Negeri 226 Jakarta bersama host lainnya. Please don't miss it guys. Kita ucapin terima kasih dulu ya sebelum closing. Terima kasih buat guest speaker kali ini yaitu Fauzia dan Pasca. Dan makasih juga buat rekan-rekan OSIS dan MPK serta Sekolah Cakra Buana Depok untuk kolaborasi kita yang luar biasa hari ini. Saya Adi Fitriani dan partner host saya kali ini Sabila Alvilera pamit undur diri. Semangat terus untuk belajar dan berkarya dan bermotivasi agar menjadi generasi berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.